Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberagaman suku dan bangsa. Di negara Indonesia sangat banyak sekali suku yang kita kenal. Nah, di sini anak Ustadz bisa memperhatikannya ya. Contohnya saja, di sini ada Pak Semi ya dari Maluku. Kemudian ada Pak Encep dari Sunda. Ada Pak Made dari Bali, Pak Udin dari Betawi, Pak Nur berasal dari Jawa. Nah, Masya Allah ya anak Ustadz, Allah menciptakan kita berbeda-beda. Nah, anak Ustadz bisa lihat gambarnya di sana. Pak Semi rambutnya keriting, ya kulitnya hitam, kemudian ya yang lain-lainnya, ya Masya Allah. Nah, sekarang anak Ustadz, coba anak Ustadz kita membaca siap menghadapi musim hujan. Musim hujan hampir tiba. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Pagi itu, semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Semi dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini mereka siap menghadapi musim hujan. Nah, sekarang anak Ustadz kita akan coba untuk menjawab soal-soal berikut ini. 1. Apa yang dilakukan warga desa Kampung Babakan? Ya, jawabannya adalah mereka melakukan kerja bakti untuk membersihkan selokan. 2. Mengapa mereka melakukan kerja bakti? Ya, jawabannya adalah karena mereka ingin agar sampah-sampah tidak menimbulkan banjir ketika musim hujan. 3. Apakah warga desa mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Jelaskan. Ya, jawabannya iya. Karena mereka bekerja bersama-sama untuk membersihkan selokan. 4. Apa manfaat sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan bagi warga Kampung Babakan? Iya, apa jawabannya? Iya, jawabannya adalah mereka mampu mengerjakan pekerjaan tersebut dalam waktu yang lebih cepat. Nah, Indonesia memiliki keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya. Keberagaman di Indonesia terikat oleh rasa persatuan dan kesatuan. Setiap orang pasti berbeda dengan orang lain, baik itu warna kulit, cara pandang, dan ide. Keberagaman yang ada adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua harus menghargai keberagaman yang ada. Keberagaman tersebut akan memperkaya kita. Nah, anak-anak Ustadz, tidak apa-apa. Kita saling bermain, saling bercanda, saling tolong-menolong terhadap orang yang berbeda suku dengan kita. Karena hal tersebut merupakan bagian dari menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, sekarang anak Ustadz, bagaimana jika kita berteman dengan orang yang berbeda agama di negara kita? Tapi sebelum itu, anak-anak Ustadz, apa ya arti dari persatuan dan kesatuan? Persatuan adalah berkumpul atau bergabung. Sedangkan kesatuan adalah menyatu atau menjadi satu. Maka
Arti dari persatuan dan kesatuan adalah menyatu dan tidak berpecah belah. Nah, anak-anak Ustadz yang soleh dan soleha, sekarang mari kita mencontoh persatuan dan kesatuan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak Ustadz semuanya pasti mengetahui bahwasannya Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang Arab. Nah, namun bagaimanakah dengan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tahukah anak Ustadz dengan sahabat yang bernama Bilal bin Rabah? Dari manakah dia berasal? Wah, dia berasal dari Habasyah. Salman Al-Farisi, dia berasal dari Persia. Kemudian Suhaib Ar-Rumi, dia berasal dari Romawi. Radhiyallahu anhum. Nah, meskipun mereka bukan dari bangsa Arab, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyayangi mereka. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkan bahwa seluruh kaum muslimin adalah bersaudara. Ini merupakan persatuan dan kesatuan dari umat Islam. Kemudian, ingatkah anak Ustadz dengan kisah perang Khandaq? Ya, di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bekerja bersama para sahabat untuk membuat parit untuk menghalangi musuh yang ingin datang menyerang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak Ustadz, bahkan pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut turun ke dalam parit, menggali parit bersama para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan persatuan dan kesatuan yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya Ridwanullahu Alaihi. Wah, Masya Allah, hebat sekali ya mereka anak-anak Ustadz. Mereka para sahabat hidup berdampingan dan mereka bersatu dan saling berkasih sayang di antara sesama kaum muslimin. Nah, sekarang bagaimanakah sikap para sahabat terhadap orang-orang kafir yang tinggal di dekat mereka? Nah, ternyata sikap mereka anak-anak Ustadz bisa kita lihat sebagaimana yang Allah langsung yang memfirmankannya di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir tetapi berkasih sayang sesama mereka. Nah, maka dari itu anak-anak Ustadz yang soleh dan soleha, kita harus mencontoh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan bersikap tegas terhadap orang-orang kafir. Kita tidak boleh mengikuti acara keagamaan mereka seperti tahun baru, ulang tahun, acara Natal, dan lain sebagainya. Namun anak Ustadz, sebagai seorang muslim, kita harus tetap berbuat baik kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang anak Ustadz, silakan kerjakan soal tersebut dan kirimkan kepada Ustadz ataupun ustazahnya masing-masing. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.